Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, in this video, as you can see di judul, aku mau sharing tentang financial journey aku selama 2 tahun ini sebenarnya. Karena emang aku udah mulai catat-catat pengeluaran aku dari tahun 2024 sampai sekarang, thanks God. Sebenarnya aku kayaknya dari awal punya cicilan HP pertengahan 2024 tuh udah mulai catat-catat sih sebenarnya di spreadsheet. Jadi aku punya spreadsheet khusus di mana di spreadsheet itu aku tulisin semua kayak pendapatan aku dan pengeluaran aku. Tapi nggak tahu kenapa di spreadsheet itu cuman ada data yang paling lama itu di Desember 2025. Entah itu kehapus, entah kayak gimana, I don't know. Desember 2024 gitu. Desember 2024 sampai kemarin yang terakhir di bulan Juni 2026. Ya, semua itu karena hutang guys. Jadi aku mulai rajin menghitung pemasukan aku dan pengeluaran aku, karena jujur meskipun pas aku punya cicilan online itu aku sebenarnya always minus duitku tuh dari gaji Jogja yang seimut itu, tapi at least aku tahu kayak uang aku tuh kemana ya. Gaji UMR aku yang dimana aku harus bayar kosan, aku juga harus memenuhi kebutuhan makan, aku juga mungkin harus memenuhi ngirim ke rumah, bayar cicilan, dan ya kebutuhan-kebutuhan wanita lah, you know. I think it's not enough, karena mungkin yang bikin stres itu sebenarnya di hutangnya sih. Aku mungkin per bulannya sebenarnya nggak terlalu seberapa, tapi jujur entah kenapa in that time aku tuh kayak bener-bener kayak gali lubang tutup lubang banget. Dan intinya tuh kayak saat aku punya hutang, aku masih bergelut dengan egoku, inner childku, dan kayak aku mikir aku masih punya kerja kok, later kayak aku bisa bayar itu di bulan depan gitu, kayak just enjoying myself gitu selama aku kerja gitu. Aku pengen memenuhi semua keinginan aku yang belum pernah tercapai, apalagi as a sandwich generation dan kayak dari kaum menengah ya, menengah ke bawah gitu. Kayak saat kamu punya uang sendiri tuh kayak oke, aku pengen ini, aku pengen ini gitu loh. Kayak tanpa sadar itu menguras semua dompetku dan pinjol akhirnya gitu kan. And that's make me stress before, jujur, dengan adanya hutang itu. Padahal untuk kayak kata ya self reward gitu kan, malah bikin ya makin kayak burn out, makin overwhelmed, karena ya harus terus-terusan mikiran kayak bulan depan tuh bayar hutang, bulan depan tuh bayar hutang. Kayak gajian tuh nggak pernah ada uang yang bener-bener kayak dingin gitu loh. Oke, aku mulai catet gitu kan, meskipun minus, meskipun plus, jarang sih aku plus. Paling kalau plus itu saat aku dapet THR gitu kan. Dan itu pun kayak aku diusahakan untuk kayak bayar hutang biar lebih cepet beres aja. And then thanks God aku punya kesempatan untuk ke Jakarta, dan aku berdedikasi untuk melunasi hutang aku saat aku ke Jakarta. Karena aku udah kayak capek banget dengan hutang ini, dan aku trauma banget gitu dengan perhutangan ini. Percaya kalau misalnya kita punya niat yang baik, bakal ada jalan yang lancar dan baik pula dari Tuhan. Jadi thanks God, aku selama 7 bulan di Jakarta aku bisa melunasi hutang aku semua online. Dan apa ya, intinya tuh kayak dimudahin aja gitu loh. Meskipun kayak aku akhirnya ke rumah juga bisa ngasih lebih jadinya gitu kan. Tapi aku saranin sih kalau misalnya kalian yang belum berhutang dan nggak terlalu perlu banget atau gimana, atau masih bisa ada orang yang diandelin, jangan berhutang online guys, karena itu malah bikin kamu jadi stres banget gitu, stresnya. Meskipun pada awalnya aku ke Jakarta itu dengan berhutang gitu, kayak aku mau melunasi hutang dengan berhutang gitu loh. Jadi kayak aku pinjol dulu untuk ke Jakarta, karena I think kayak I need more money to survive in Jakarta.
dan there is no one I can counting to gitu. Jadi aku nggak punya pegangan ke siapa sama sekali gitu, jadi aku ya bisa mengandalkan diri sendiri dan pinjol again gitu. Tapi ya karena tekadku semuanya beres di bulan ke-7 aku di Jakarta, bulan ke-8 akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke Jogja karena semua pinjol onlineku itu udah beres. Tapi aku take a rest dulu 1 bulan di Garut, aku liburan dulu sempet, thanks God, jadi cukup tenang juga. Meskipun sebenarnya aku masih struggling dengan hutang aku ke om-omku bekas kuliah, itu udah terlalu lama terlupakan, well padahal itu juga masih tanggung jawab aku. Di sini juga aku kayak berjanji ke diri aku sendiri untuk ngeberesin hutang itu semua dalam 4 bulan. Dan aku mulai pengen menerapkan financial managing gitu loh, kayak nge-manage finansial aku lebih better lagi. Aku udah mulai memikirkan kayak how I spend my money for needs, for saving, for emergency, and for having fun. Jadi mungkin aku dari sekarang udah nerapin kayak yang 50-30-20 itu sistem, tapi aku kayak apa ya, modifikasi, dimana sekarang aku mungkin lebih butuh niche-nya itu di 70% karena aku punya hutang juga. Terus juga aku 20% for saving and 10% itu buat kesenangan. Jadi itu aja sih guys, sharing-sharing dari aku tentang my financial journey. I hope this video bermanfaat buat aku, buat kalian juga, dan bisa jadi pelajaran. Bye bye, see you.